Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok G dari kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F. Di sini kami akan memaparkan hasil analisa kami mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan Go Public. Di sini kami menggunakan perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia. Sebelum memulai ke pemaparan hasil analisa kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Azalea Syarifah Kamil dengan NPM Mahir 183, lalu ada Fatimah Yahya dengan NPM Mahir 234, lalu ada Syafira Salsabila dengan NPM Mahir 306, dan saya sendiri Amanda Widya dengan NPM Mahir 351. Yang pertama ada laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Yang pertama ada Royke Tumilar selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Yang kedua ada Novita Widya Anggraini selaku Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Nah, jadi di sini mereka menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Lalu, laporan keuangan konsoliditas PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu, semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Lalu mereka bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anak. Jadi di sini walaupun tentunya bukan mereka yang menyusun laporan keuangannya, tapi mereka berdua ini sepenuhnya bertanggung jawab atas laporan keuangan ini. Jadi jika ada kesalahan apapun, mereka yang akan mempertanggungjawabkannya karena mereka sudah dipertugaskan untuk bertanggung jawab ini dan memeriksa laporan keuangannya. Dikuatkan dengan tanda tangan dalam surat pernyataan ini, yaitu ini Bapak Royke Tumilar, Direktur Utama, dan Novita Widya Anggraini sebagai Direktur Finance. Laporan auditor independen kepada para pemegang saham. Jadi di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini sudah diaudit oleh PwC. Nah, menurut PwC sendiri, menurut opini PwC, PwC ini tuh sudah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan entitas anaknya yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Nah, menurut opini PwC sendiri, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu, di sini PwC bertanggung jawab atas tata kelola bahwa PwC telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi PwC dan jika relevan pengalaman terkait. Nah, jadi dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, PwC menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam laporan audit keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. PwC menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor PwC kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tertentu atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi.
PwC menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut. Jadi PwC ini sudah bertanggung jawab juga atas opini dari audit ini yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf Wibisana selaku akuntan publik dari PwC sendiri. Jadi uh, Yusuf Wibisana ini juga bertanggung jawab atas laporan keuangan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini. Jika ada apapun kesalahan dari laporan keuangannya, entah itu tidak sesuai atau bagaimana, jadi dari akuntan publik PwC ini bertanggung jawab, dari tadi direktur utama dan direktur finance tadi juga bertanggung jawab. Jadi di sini saya akan menjelaskan liabilitas dan ekuitas pada PT Bank Negara Indonesia. Nah, laporannya itu disajikan dalam jutaan rupiah. Yang pertama, saya membacakan liabilitasnya. Jadi di laporan liabilitas pada PT Bank Negara Indonesia, liabilitas segera pada tahun 2023 itu sebanyak Rp5.994.952. Lalu pada tahun 2022 sebanyak Rp4.686.360. Yang dimana liabilitas segera itu masuk ke liabilitas jangka pendek. Kemudian ada simpanan nasabahnya, bisa dilihat pada catatan atau notes 22,46 K. Nah, di simpanan nasabah ini ada pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Nah, pihak relasi pada tahun 2023 ini sebanyak Rp152.080.390. Lalu di tahun 2022, pihak relasinya ini sebanyak Rp154.808.263. Kemudian di pihak ketiga dengan nominal tahun 2023-nya itu sebanyak Rp658.649.953. Sedangkan di tahun 2022 ini sebanyak Rp614.460.728. Jadi total simpanan nasabah pada di tahun 2023 ini sebanyak Rp810.730.343. Sedangkan di tahun 2022 sebanyak Rp799.268.991. Yang dimana tahun 2023 ini mengalami kenaikan. Kemudian ada simpanan dari bank lain. Nah, di simpanan bank lain ini bisa dilihat pada halaman 23,46L. Nah, di simpanan bank lain ini ada pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Pihak berelasinya ini di tahun 2023 ini sebanyak Rp2.705.107. Sedangkan di tahun 2022 sebanyak Rp3.190.421, yang dimana di tahun 2023 ini mengalami penurunan. Lalu di pihak ketiga pada tahun 2023 nominalnya sebanyak Rp9.188.881. Kemudian di tahun 2022 itu nominalnya Rp12.054.133, yang dimana di tahun 2023 ini mengalami penurunan, sehingga total simpanan dari bank lain di tahun 2023 ini sebanyak Rp11.993.988. Sedangkan di tahun 2022 itu sebanyak Rp15.244.554. Kemudian liabilitas derivatif. Nah, liabilitas derivatif ini merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif dan tergantung pada sifat kontrak tersebut. Liabilitas derivatif ini dapat dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah,
liabilitas derivatif ini juga masuk ke dalam jangka kalau masuk ke dalam jangka pendek, itu ketika jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan jika masuk ke dalam liabilitas jangka panjang, maka jatuh temponya ini lebih dari 1 tahun. Nah, di liabilitas derivatif ini ada pihak berelasi dan juga pihak ketiga. Dapat dilihat di halaman 11 dan 46P. Di pihak berelasi pada tahun 2023 ini sebanyak Rp136.138.000. Lalu di tahun 2022 ini sebanyak Rp118.439. Dan di pihak ketiga tahun 2023 liabilitas derivatifnya ini sebanyak Rp674.324, sedangkan di tahun 2022 sebanyak Rp656.692, yang dimana total liabilitas derivatif ini di tahun 2023 mengalami kenaikan sejumlah Rp810.462, yang dimana di tahun 2022 ini sebanyak Rp775.131. Lalu efek-efek yang dijual dengan janji yang dibeli kembali dapat dilihat di halaman 24. Nah, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali itu tahun 2023 sebanyak Rp6.891.177, sedangkan di tahun 2022 sebanyak Rp2.885.286, yang dimana mengalami kenaikan. Kemudian ada liabilitas akseptasi. Nah, liabilitas akseptasi ini dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang karena sifat dari kewajiban tersebut yang biasanya jatuh tempo dalam kurang waktu 1 tahun. Nah, liabilitas akseptasi ini merupakan utang yang muncul akibat akseptasi wesel atau surat pernyataan kesanggupan untuk membayar. Di liabilitas akseptasi ini ada pihak berelasi dan juga pihak ketiga juga. Di pihak relasi ini di tahun 2023 sebanyak 1.070.600, sedangkan di tahun 2022 988.843, yang dimana mengalami kenaikan di tahun 2023-nya. Lalu di pihak ketiga tahun 2023 sebesar 4.677.947, sedangkan di tahun 2022 yaitu 4.312.400. Maka total liabilitas akseptasinya 5.748.547, sedangkan di tahun 2022 itu 5.301.243. Lalu beban yang harus dibayar dapat dilihat di halaman 26. Di tahun 2023-nya ini sebanyak 1.663.865. Lalu di tahun 2022-nya itu 1.440.670. Kemudian ada utang pajak dapat dilihat di halaman 29B. Nah, di utang pajak ini pajak penghasilan badan dan juga pajak lainnya. Pajak penghasilan badannya ini tahun 2023 sebesar 701.920, sedangkan tahun 2022 yaitu 1.391.695. Lalu ada pajak lainnya tahun 2023 sebesar 121.053, sedangkan tahun 2022 ada 159.351. Maka total utang pajak tahun 2023 itu 822.973, sedangkan di tahun 2022 1.551.046. Kemudian ada imbalan kerja. Imbalan kerjanya dapat dilihat di halaman 41. Di tahun 2023 sebesar 7.005.834, sedangkan di tahun 2022 itu 6.879.968. Kemudian penyisihannya tahun 2003 itu 2 juta sekian, sedangkan di tahun 2022 itu 2 juta sekian, yang dimana di tahun 2023 ini mengalami penurunan. Lalu liabilitas lain-lain tahun 2023
sebesar 26 juta sekian, lalu tahun 2022 21 juta sekian. Efek-efek yang diberikan tahun 2023 ini 4.893.357, sedangkan di 2022 4.896.875 yang dimana di tahun 2023 ini mengalami penurunan. Lalu pinjaman yang diterima tahun 2023 ini 30 juta sekian, lalu di tahun 2022 ini 35 juta sekian. Efek-efek subordinasi tahun 2023 16 juta sekian, sedangkan di tahun 2022 17 juta sekian. Maka total liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia di tahun 2023 ini sebesar 931 juta 931.466 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 sebesar 889 juta 639.206 rupiah. Nah, selanjutnya itu ekuitas. Jadi ekuitas pada PT Bank Negara Indonesia ini sudah sesuai dengan standar akuntansi. Ini di mana ada ekuitas distribusi. Nah, ekuitas distribusi ini dibagi kepada pemilik entitas induk modal saham pada seri A, seri B, dan seri C. Tapi di laporan posisi keuangan nominal seri A, B, dan C tahun 2023 dan tahun 2022 ini tidak dilampirkan. Lalu ada modal dasar. Nah, modal dasar di seri A, B, dan C tahun 2023 dan 2022 itu nominalnya tidak dilampirkan juga. Kemudian modal ditempatkan dan disetor penuh seri A dan B ini tidak dilampirkan juga. Tapi di modal ditempatkan dan disetor penuh di seri C ini dilampirkan. Tahun 23 ini sebesar 9.054.807 rupiah. Sedangkan di tahun 22-nya sebesar 9.054.807 rupiah. Maka total modal yang disetor itu tahun 23 sebesar 17.010.254 rupiah. Di tahun 2022 juga nominalnya sama, jadi di tambahan modal disetor tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan alias sama. Lalu ada cadangan pembayaran berbasis saham tahun 2023 itu sebesar 260.116 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 ini tidak ada. Lalu transaksi dengan kepentingan non-pengendali dapat dilihat di halaman 1i. Tahun 2023 ini 2.256.999 rupiah dan juga di tahun 2022 itu nominalnya sama. Lalu ada cadangan revaluasi aset tahun 2023 ini 15.447.829 rupiah, sedangkan di tahun 2022 itu 15.441 sekian. Lalu kerugian yang belum direalisasikan atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Tahun 2023 ini minus 896.178. Lalu di tahun 2022 ini minus 1.971.154. Lalu ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang di tahun 2023 ini sebesar 58.367, sedangkan di tahun 2022 itu 36.370. Lalu saldo laba. Nah, saldo labanya ini sudah ditentukan penggunanya, ada cadangan umum dan wajib dan juga cadangan khusus. Lalu ada tidak ditentukan penggunaannya. Jadi total dari saldo laba tersebut tahun 2023 ini ada 107.235.514.
Sedangkan di tahun 2022 itu Rp94.059.740. Lalu saham treasury di tahun 2023 ini minus 179.960, sedangkan di tahun 2022 ini tidak ada. Maka total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2023 ini 150 juta sekian. Sedangkan di tahun 2022 ini sebesar 135 juta sekian. Kemudian ada kepentingan non-pengendali tahun 2023 4.600 sekian, sedangkan di tahun 2022 4.300 sekian. Maka total ekuitas tahun 2023 ini sebesar 154.732.520 sekian. Di tahun 2022 sebesar 140.197 sekian. Maka total liabilitas dan ekuitas pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2023 ini sebesar 1.086.663.986 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 ini 1.029.836.868 rupiah. Saya Amanda Widya dengan NPM Mahir 351. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari PT Bank BNI. Di sini laporan laba ruginya disajikan dalam jutaan rupiah. Di sini ada pendapatan bunga yang tercatat di tahun 2023 sebesar 61 miliar sekian, lalu dikurangi beban bunganya sebesar 20 miliar sekian. Maka pendapatan bunga bersih yang diperoleh oleh PT Bank BNI ini di tahun 2023 yaitu 41 miliar 275 juta 673 ribu. Lalu ada pendapatan premi dan hasil investasi yaitu sebesar 6 miliar 853 juta. Lalu beban klaim yang dikurangkan yaitu sebesar 5 miliar 193 juta sekian. Maka pendapatan premi dan hasil investasi bersih dari PT Bank BNI ini sebesar 1 miliar 659 juta. Lalu pendapatan operasional lainnya yang tercatat ada provisi dan komisi lainnya sebesar 10 miliar sekian, laba dari entitas asosiasi sebesar 1 miliar 327 sekian, lalu penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan sebesar 5 miliar sekian. Lalu ada keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi itu sebesar 73 juta sekian. Lalu keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar ini melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi sebesar 1 miliar sekian. Lalu ada laba selisih kurs bersih sebesar 1 miliar sekian dan pendapatan lain-lain sebesar 1 miliar sekian. Maka total pendapatan operasional lainnya yang didapat oleh PT Bank BNI di tahun 2023 sebesar 19 miliar 812 juta 429 ribu. Lalu ada pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang akan dikurangkan sebesar 9 miliar 196 juta sekian. Ada juga beban operasional lainnya yaitu terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar 12 miliar 833 juta sekian, umum dan administrasi 9 miliar sekian, premi penjamin simpanan 1 miliar sekian, beban promosi 1 miliar sekian, dan beban lain-lain sebesar 3 miliar sekian. Maka total beban operasional lainnya tercatat sebanyak 20 miliar 777 juta 665 ribu. Maka laba operasional yang diterima oleh PT Bank BNI ini sebesar 25 miliar 773 juta 336 ribu rupiah dan ini tercatat sebagai laba. Lalu ada beban bukan operasional bersih di tahun 2023 tercatat 598 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Lalu ada laba sebelum beban pajak itu tercatat sebesar 25.639.000 rupiah. Lalu ada beban pajak yang sekarang itu 4.462.000. Lalu beban pajak yang ditangguhkan sebesar 71.000.
maka total beban pajaknya sebesar 4.533.510. Lalu laba bersih yang diterima PT Bank BNI ini sebesar 21.106.228 rupiah yang nantinya akan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Lalu ada penghasilan komprehensif lain, yakni pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu keuntungan ataupun kerugian yang berasal dari revaluasi aset tetap sebesar 9.998, lalu pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar 505.219, lalu pajak penghasilan yang terkait sebesar 96.000. Lalu ada juga pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang tercatat akan dikurangkan sebesar 21.997. Lalu juga keuntungan ataupun kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar 1.444.294. Lalu pajak penghasilan terkait yang akan dikurangkan yaitu 349.786.000. Laba atau rugi komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yang diterima PT BNI ini sebesar 673.295. Maka total laba komprehensif tahun berjalannya yang diterima yaitu 21.779.523. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 20.909.476. Lalu yang ditribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar 196.752. Maka total laba tahun berjalan yang akan diatribusikan ini sebesar 21.106.228. Untuk laba per saham dasar atau yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dalam rupiah penuh tercatat 561. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas pada perusahaan Bank BNI. Pada Bank BNI ini, laporan arus kasnya telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada, di mana terdapat arus kas dari aktivitas operasi dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 10.392.864. Lalu juga terdapat arus kas dari aktivitas investasi, di mana kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar minus 10.771.257 juta. Dan juga terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana kas bersihnya sebesar minus 8.492.493. Dan juga kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 154.879.093 rupiah. Jadi pada laporan arus kas ini sudah terdapat arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan, sehingga laporan arus kas ini telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan oleh Bank BNI dalam pencatatannya. Jadi, dalam pencatatan aset tetap, semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan akan ditelaah kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, maka akan disesuaikan secara prospektif, sehingga pencatatan aset tetap pada Bank BNI akan dicatat secara prospektif.